Iya Su. Bersyukur ya Su ya, Tuhan ciptakan matahari yang cerah, burung-burung, Kupu-kupu loh Su. iya aduh, Ada air mengalir loh Su. seger Senang ya. kita bisa jalan pagi bersama. Menikmati semuanya ini ya Su Iya, ya. Su. Menikmati semua yang sudah Tuhan ciptakan. Hari-hari selalu baru Tuhan berikan buat kita ya Su ya. Iya. Senang sekali. Su sampai lupa. Oh, iya, ada anak-anak. Halo anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Selamat semuanya. hari Minggu. Selamat Iya. Sudah siap untuk beribadah? Pasti Su. Iya. Sudah Su, rapi lihat ya. semua loh Sudah rapi Su. semua ya. Yuk, sebelum kita mulai beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Semua bangkit berdiri. Kita berdoa dulu kepada Tuhan kita. Semua berdiri ya, sikap doanya yang baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru setiap hari. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Pagi hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sertai ibadah sekolah minggu online hari ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi pengen memuji Tuhan, bersyukur setiap hari sudah Tuhan ciptakan buat kita. Ya langsung. Yuk anak-anak, tetap berdiri. Kita gerak badan sedikit sambil memuji memuliakan Tuhan lewat lagu This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Bahasa Indonesia. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, Hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. hari Minggu. Semua hari-harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Tuhan tuh sangat baik sama kita ya. Su. Pastinya loh Su. Dan Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Iya loh Su. Kasih Tuhan selalu ada buat kita. Di waktu kita senang, di waktu kita susah. Seperti itu loh Su. Kayak apa sih? Sungai. Wah, luar biasa kasih Tuhan banget. Seperti aliran sungai selalu ada di hati kita.
mengalir terus di hati kita. Oh, kita nyanyi. Ayo, mau. Yuk anak-anak kita nyanyi ya. Kasihnya seperti sungai. Mari anak-anak kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kita berdiri ya, geraknya tetap ikuti Losu ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kita sambung dengan lagu Panjang dan Lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan sekali lagi, kasih Yesus tinggi dan dalam. Yeay! Anak-anak, sekarang kita waktunya memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyertai
terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Juga memberikan persembahan. Kiranya Tuhan sertai, berkati, semoga persembahan kami bisa dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua untuk hari-hari ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Sandra. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Percaya dan patuh. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Sama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku bersama umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah, trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Sekali lagi, trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Duh, sakit semua badanku. Gak enak banget sih. Santi kenapa? Kepalaku pusing, Ma. Kaki, tanganku sakit semua. Sini, Mama kasih vitamin dan kamu harus istirahat. Dan Mama akan membuatkan kamu sup. Santi, namun sebelumnya Mama doakan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan Santi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih, Mama. Santi pasti akan sembuh. Tuhan Yesus pasti sembuhkan Santi. Ya, benar. Udah, istirahat. Shalom adik-adik. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sungguh satu anugerah bagi kita kalau kita masih bisa beribadah. Walaupun kita beribadahnya secara online. Nah, adik-adik, tadi adik-adik menyaksikan Santi yang sakit. Nah, tentu di antara kita pernah sakit. Ada yang sakitnya sebentar saja, ada yang sakitnya lama. Bahkan ada yang sakitnya bertahun-tahun. Nah, ini ada kabar baik, berita baik buat setiap kita, bahwa Tuhan Yesus selalu melihat kita. Dan Ia bertanya, maukah engkau sembuh? Tema kita hari ini, maukah engkau sembuh? Firman Tuhan diambil dari Yohanes
pasal 5 ayat 1 sampai 18. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh Tuhan kami yang hidup. Engkau mengasihi kami. Engkau selalu memberikan firman kepada kami. Hari ini, Engkau pun memberikan berita baik bagi kami, bahwa Engkau selalu melihat kami, dan Engkau bertanya kepada kami, maukah Engkau sembuh? Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman yang akan kami dengar. Kuasai kami dengan Roh Kudus, tolong kami, dan kami bisa melakukan firman ini di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyaksikan video bagaimana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem pada saat itu. Mari kita saksikan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus ke Yerusalem. Di sana ada perayaan Hari Raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam bernama Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang berbaring. Ia sudah sakit 38 tahun lamanya. Ia juga sedang menunggu goncangan air kolam itu. Wah, 38 tahun sakitnya. Lama sekali ya adik-adik. Dan saat itu tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Ketika Yesus melihat orang itu, Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Timbullah belas kasihan Yesus pada orang itu. Kemudian Yesus berjalan mendekati dia. Berkatalah Yesus pada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu bingung dan dia tidak tahu siapa itu Yesus. Yang ia tahu hanya air itu yang bisa menyembuhkannya. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ketika kolam itu bergoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Orang itu taat, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Tangannya, kakinya kembali bisa digerak-gerakkannya. Dan ia bangun melompat-lompat dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Kemudian pergilah ia ke bait Allah. Di sana ia dengan gembira menceritakan bahwa ia telah sembuh dan Tuhan Yesuslah yang menyembuhkannya. Lalu Tuhan Yesus berkata padanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi." Tetapi pemimpin orang Yahudi tidak suka dan marah karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu di hari Sabat. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya, "Bapakku terus bekerja sampai sekarang ini. Oleh karena itu, aku pun bekerja juga," katanya.
Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, adik-adik, itulah berita baiknya. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan penyakitnya, dan Tuhan Yesus juga berkuasa mengampuni dosa orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu diampuni dosanya, artinya dosa yang menyebabkan hubungan yang terputus dengan Allah itu dipulihkan. Orang lumpuh itu mendapatkan keselamatan yang dari Allah, yaitu hidup kekal. Sekarang kita akan mendengarkan true story, kisah nyata dari Ethiopia yang disampaikan oleh misioneri dari Ethiopia. Ethiopia, beginilah orang Ethiopia. Mereka berkulit gelap. Nah, ini salah satu anak yang dari Ethiopia bernama Omer. Omer, Ethiopia itu di mana ya? Ethiopia itu di Afrika. Oh, Afrika. Di sana bagaimana keadaannya? Panas, Lause, panas. Di sana sangat panas, sehingga kulitku menjadi gelap. Oh, gak apa-apa Omer, kulit gelap kan juga hitam tapi manis. Iya, Omer biar hitam dicinta Tuhan. Oh iya, Omer, coba ceritakan bagaimana Omer bisa percaya Tuhan. Lause aja. Lause kan sudah tahu. Oh, baiklah Omer, Lause akan menceritakannya. Omer tunggu ya, tunggu di sini ya. Nah, adik-adik, ini cerita tentang Omer. Omer ternyata anak yatim piatu. Satu hal, Omer dia punya kakak yang luar biasa. Omer baru berumur 7 tahun saat itu, dan kakaknya berumur 11 tahun. Mereka berdua sudah yatim piatu. Kemanakah papa dan mamanya? Ternyata setahun yang lalu, papanya dan mamanya sedang pergi di balik gunung itu, dan mereka berdua hilang di situ. Jadilah Omer dan Hagos kakaknya yatim piatu. Kakaknya Omer yang bernama Hagos ini harus bekerja di ladang kopi. Kerja di ladang kopi dengan gaji yang sangat minim, sehingga mereka sering kekurangan makan. Akibatnya apa? Badan Hagos, badan Omer menjadi kurus kering. Terlebih Omer, sangat kurus sekali, sampai tulang-tulang yang di samping ini semuanya kelihatan. Suatu hari ketika Hagos pulang kerja, Hagos menangis mendapati Omer terbaring lemah. Hagos sangat sakit hatinya melihat adiknya. Lalu dia teringat kata orang, di sebelah gunung sana ada stasiun misi di daerah Ginda. Kemudian berkatalah Hagos pada Omer, Omer, kakak akan membawa Omer ke sana.
Kita harus ke sana, karena di sanalah harapan Omer bisa sembuh. Dan besok pagi-pagi sekali kita akan berangkat. Hagos menangis terus mengingat hal ini. Dan besok pagi-paginya berangkatlah mereka untuk menuju ke stasiun misi di Ginda. Omer sudah tidak kuat berjalan. Hagos harus menggendong Omer. Di belakang begini, beginilah dia gendong Omer. Nah, terus dia ambil kain, diikat begini, dia gendong dengan susah payah. Dia harus membawa bekal, makanan secukupnya, dan air, dan kemah. Kemungkinan mereka akan kemalaman di jalan. Demikianlah Hagos membawa Omer ke stasiun misi di Ginda. Ingin rasanya bagi Hagos berlari secepatnya dia mencapai gunung itu. Tetapi keadaannya sangat lemah. Dan sekali-kali mereka harus stop untuk makan dan minum dengan bekal yang seadanya. Dan malam harinya pun tiba. Hagos membuat kemah dan Omer langsung ditaruh. Omer langsung tertidur. Sementara Hagos, dia tidak bisa tidur. Hagos ngeri karena begitu banyak suara-suara yang di luar sana. Hagos merasa seakan-akan ada singa yang mengelilingi dia. Karena mereka posisinya ada di padang belantara. Hagos dengan menggigil sekali-kali dia mendengar suara binatang buas itu bunyi. Menggigil sekali Hagos. Terus sungguh dia sampai tidak bisa tidur. Tapi untunglah pagi hari pun tiba. Lega rasanya bagi Hagos. Dan dia tetap kembali menggendong Omer di punggungnya untuk mencapai stasiun misi itu. Omer, kamu yang kuat ya, Dek. Omer sangat lemah sudah. Sementara Hagos pun merasa kehausan karena panas sekali cuaca di Afrika. Di Ethiopia itu panas sekali. Air pun sudah habis. Tetapi Hagos harus berjalan melangkah. Terus berjalan dan melangkah. Tiba-tiba jatuhlah Hagos, pingsan dia. Setelah beberapa jam kemudian Hagos sadar. Hah? Aku ini di mana? Kata Hagos. Lalu Hagos melihat seorang juru rawat menghampiri dia. Juru rawat itu berkata, "Oh, kau sudah sadar, Nak. Tadi kau pingsan." Langsung Hagos berkata pada juru rawat itu, "Omer di mana? Omer adikku di mana?" "Tenang," kata juru rawat itu. "Omer adikmu, dia masih hidup. Tapi dia sangat lemah. Dia butuh perawatan yang intensif. Tapi kita bisa berdoa untuk dia." "Berdoa? Apa itu berdoa?" tanya Hagos. "Berdoa adalah bercakap-cakap dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dan menciptakan semua manusia, menciptakan kau dan adikmu Omer. Mari kita berdoa untuk Omer." Lalu suster itu berdoa, "Ya Allah,
sembuhkanlah Omer dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa. Amin. Kemudian juru rawat itu bercerita tentang Tuhan Yesus kepada Hagos. Hagos senang mendengarnya. Beberapa hari untuk menunggu kesembuhan Omer. Hagos terus belajar firman Tuhan dari juru rawat itu. Banyak cerita ajaib yang diceritakan oleh juru rawat itu tentang Tuhan Yesus. Suatu ketika dokter memanggil, "Hagos, Hagos ke sini. Adikmu Omer sudah sadar." Maka bergegaslah Hagos pergi melihatnya dan dia langsung memeluk Omer. Dia menangis, "Omer, syukurlah engkau sudah sadar. Engkau tidur lama sekali, Omer. Omer tidur berhari-hari." Nah, kemudian Omer dikasih makan, dia sudah bisa makan. Hati Hagos senang sekali. Dan dokter berkata, "Allah sudah mendengar kita semua, Hagos. Itu sebabnya Omer sudah sembuh. Namun tunggu beberapa hari lagi, kita terus kasih Omer vitamin dan makanan sehingga Omer bisa kuat berjalan." Nah, waktu menunggu Omer lebih sehat lagi, dipakai oleh Hagos bercerita tentang Tuhan Yesus kepada Omer. Banyak hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan dan bahkan Omer sudah sembuh karena Tuhan Yesus. Hari yang dinantikan pun tiba. Omer sudah sehat dan sudah bisa berjalan. Keinginan hati Hagos dan Omer pulang ke kampung mereka. Betapa bahagianya mereka. Mereka akan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan Omer. Bahkan mereka sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan hidup mereka. Dan mereka akan mempunyai hidup yang kekal. Betapa senangnya mereka. Dan saatnya pun tiba, Hagos, Omer pulang ke kampungnya. Itu mereka dada-dada sama dokter dan beberapa orang misioneri mengantar mereka. Demikianlah Omer dan Hagos. Omer bukan hanya sembuh, tetapi Omer mendengar dan menerima Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Adik-adik, ceritanya sampai di sini. Adik, banyak Omer-Omer yang butuh pertolongan kita di belahan bumi kita ini. Mereka butuh pertolongan dari kita dan dari Tuhan Yesus. Maukah kita menolong mereka? Yes! Dengan cara apa? Dengan cara kita mendukung misi di gereja kita. Misi dapat mengerjakan banyak hal untuk menolong anak-anak seperti Omer ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Engkau memberikan Injil keselamatan kepada setiap orang. Barang siapa yang percaya kepada Engkau tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah kami senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kami juga mau menyampaikan kepada orang lain, kepada keluarga kami, teman kami, siapapun, kami bisa menyampaikannya agar mereka juga mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita menyanyikan satu buah pujian. Jesus love the little children. Jesus loved the little children.
ya, kita belajar satu hal, yaitu apa? Kita harus percaya penuh pada Tuhan. Untuk menanggapi firman hari ini, kita sama-sama ada ayat hafalan. Ya, kita sama-sama ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi ya, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, dihafalkan ya anak-anak. Loh, percaya anak-anak semua pasti bisa. Oke? Ya. Nah, adik-adik, sekarang saatnya aktivitas. Adik-adik bisa berfoto. Setelah itu, kirimlah ke link di bawah ini. Fotonya yang cantik ya. Oke? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, anak-anak, kita sudah berapa? 6 bulan nggak terasa kita pada nggak merayakan ulang tahun bersama-sama di gereja. Jangan khawatir, ini Lose sudah mempersiapkan membuat video ucapan ulang tahun untuk anak-anak yang berulang tahun. Yuk, kita saksikan sama-sama ya.
aktivitasnya dikirimkan, dikerjakan dan dikirimkan. Nah, sekarang ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tetap setia beribadah, tetap rajin berdoa, tetap belajar firman Tuhan. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.